sudah belajar mengenai konsep asam dan basa sejak SMP. Pada saat itu, kita belajar membedakan asam dan basa berdasarkan pH-nya menggunakan kertas lakmus merah ataupun lakmus biru. Jika lakmus berwarna merah berarti artinya larutan bersifat asam. Jika lakmus berwarna biru, maka artinya larutan bersifat basa. Kertas lakmus merah dan biru tersebut merupakan suatu indikator, di mana indikator adalah zat atau bahan ataupun alat yang bisa digunakan untuk membedakan asam dan basa. Bahkan bisa digunakan untuk mengukur pH secara spesifik. Ternyata selain menggunakan lakmus merah dan lakmus biru, ada beberapa bahan lain yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa. Di antaranya seperti yang ditampilkan pada tabel, ada phenolphthalein atau PP, kemudian methyl orange, metil merah, bromthymol biru, bromfenol biru, klorofenol biru, thymol biru, dan banyak lagi yang lainnya. Dalam tabel tersebut muncul kolom trayek warna. Trayek warna ini adalah kemungkinan warna yang akan muncul ketika jenis-jenis indikator tadi digunakan untuk membedakan asam dan basa. Misalnya seperti PP atau phenolphthalein. Phenolphthalein ini trayek warnanya adalah pada tak berwarna sampai berwarna merah dengan trayek pH di 8,3 sampai 10. Artinya, ketika phenolphthalein ini ditambahkan pada suatu zat yang pH-nya di atas 10, maka phenolphthalein ini akan berubah menjadi warna merah. Kemudian, ketika phenolphthalein ini ditambahkan pada zat yang pH-nya di bawah 8,3, maka phenolphthalein ini akan berubah menjadi tidak berwarna. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain, misalnya seperti bromthymol biru atau BTB. Nah, BTB ini memiliki trayek warna dari kuning ke biru dengan trayek pH 6,0 hingga 7,6. Artinya, ketika BTB ini ditambahkan pada suatu zat yang pH-nya di atas 7,6, maka BTB ini akan berubah menjadi warna biru. Adapun ketika BTB ini ditambahkan pada suatu zat yang pH-nya di bawah 6, maka BTB tersebut akan berubah menjadi warna kuning. Lalu bagaimana warna BTB ketika ditambahkan pada zat yang pH-nya di antara 6 sampai 7,6, misalnya pada pH 6,5 gitu ya. Apakah dia akan berwarna kuning atau berwarna biru? Pada saat BTB ini ditambahkan pada suatu larutan yang pH-nya berada di antara 6 sampai 7,6, artinya ia berada pada trayek warna kuning dan biru, di mana campuran kuning dan biru adalah warna hijau. Maka pada saat BTB ini ditambahkan pada suatu zat yang pH-nya antara 6 sampai 7,6, BTB ini akan menunjukkan warna hijau, yakni pencampuran dari kuning dan biru. Oke, berikut ini adalah gambar perubahan warna dari metil merah, di mana metil merah ini trayek warnanya berubah dari merah ke kuning dengan trayek pH di 4,4 hingga 6,2. Jadi bisa kita perhatikan ya, pada pH 4 dia warnanya merah, pada pH di atas 6 dia mulai berwarna kuning. Sedangkan di antara 4,4 hingga 6,2 dia berada pada gradasi antara warna merah dan kuning, yakni warna jingga. Nah, kalau yang ini adalah gambar dari perubahan warna dari indikator PP atau phenolphthalein, di mana phenolphthalein ini memiliki trayek warna dari tak berwarna hingga berwarna merah dengan trayek pH di 8,3 sampai 10. Maka yang berwarna merah di sebelah kanan ini adalah PP yang ditambahkan pada larutan yang pH-nya di atas 10. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah PP yang ditambahkan pada suatu larutan yang pH-nya di bawah 8,3. Sedangkan gambar yang terakhir ini adalah gambar dari bromthymol blue atau BTB, bromthymol biru. Nah, BTB ini memiliki trayek warna dari kuning ke biru dengan trayek pH 6,0 sampai 7,6. Jadi bisa kita perhatikan di sini BTB ini dia mulai berubah warna ketika pH-nya 6. Dari 6 ke bawah dia berwarna kuning, sedangkan dari 7 ke atas dia mulai berwarna biru. Sedangkan di antaranya antara 6 sampai 7,6 dia berada pada gradasi warna kuning dan biru, yakni warna hijau. Karena zat-zat tersebut bisa berubah warna pada saat
pH tertentu, maka zat-zat ini bisa digunakan untuk mengukur pH suatu larutan. Namun, terkadang satu jenis indikator ini tidak cukup untuk membedakan sifat asam dan basa. Misalnya pada saat kita mau mengukur suatu larutan yang tidak diketahui pH-nya. Kemudian kita menggunakan indikator timol biru. Ketika ditambahkan timol biru, ternyata sampel tersebut menunjukkan warna kuning. Artinya pH-nya berada di atas 2,8. pH di atas 2,8 itu bisa saja bersifat asam ataupun basa. Karena di atas 2,8 masih ada pH 3, pH 4, pH 5, di mana pH tersebut masih berada pada rentang pH asam. Begitu pula masih ada pH di atas 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Maka zat ini juga masih punya kemungkinan bersifat basa. Oleh sebab itu, dalam menentukan pH menggunakan indikator harus digunakan beberapa indikator yang berbeda agar perkiraan pH-nya mendekati pH sebenarnya. Mari kita lihat contoh soal berikut. Seorang siswa menentukan pH suatu larutan elektrolit menggunakan beberapa indikator. Jika pengujian dengan indikator metil merah, brom timol biru, metil jingga berturut-turut menghasilkan warna jingga, hijau, dan kuning, maka tentukan harga pH larutan tersebut. Oke, cara menjawabnya adalah pertama, kita cari tahu dulu berapa trayek pH dan trayek warna dari masing-masing indikator. Pertama, indikator yang digunakan adalah metil merah. Metil merah ini tadi trayek warnanya dari merah ke kuning dengan trayek pH di 4,4 hingga 6,2. Kemudian BTB atau brom timol biru. BTB ini dari kuning ke biru dengan trayek pH di 6,0 sampai 7,6. Kemudian ada metil jingga atau MO. Trayek warnanya di oranye sampai kuning dengan trayek pH di 3,1 sampai 4,4. Nah, kita bayangkan tadi seorang siswa tersebut menentukan pH suatu larutan elektrolit dengan menambahkan beberapa indikator. Jadi, sampel tersebut dibagi ke dalam 3 tabung reaksi gitu ya. Kemudian masing-masing tabung reaksi diberikan indikator yang berbeda-beda. Tabung reaksi yang pertama ditambahkan dengan metil merah. Ternyata ketika ditambahkan metil merah, ia menghasilkan warna jingga atau oranye. Kemudian pada sampel yang kedua, di tabung kedua tersebut ditambahkan indikator BTB atau brom timol biru dan ternyata menghasilkan warna hijau. Untuk tabung yang ketiga ditambahkan metil jingga atau metil orange MO, kita singkat MO. Ternyata menghasilkan warna kuning. Untuk menentukan berapa pH dari larutan tersebut, kita gambar dulu suatu garis bilangan. Kemudian kita tahu dari sampel yang pertama ketika ditambahkan metil merah, larutan tersebut berwarna oranye. Metil merah sendiri memiliki trayek warna di merah sampai kuning. Berarti kalau warnanya oranye, berarti tengah-tengahnya ya antara merah dan kuning. Artinya larutan tersebut berada pada pH 4,4 hingga 6,2. Kemudian dari sampel yang kedua, ketika ditambahkan BTB, ia berwarna hijau. Artinya, ia berada pada rentang pH antara 6 hingga 7,6. Perkiraan sekitar sinilah ya. 6,0 hingga 7,6. Kemudian dari sampel yang ketiga, kita tahu bahwa ketika ditambahkan metil orange atau metil jingga, larutan tersebut berubah menjadi warna kuning. Artinya pH-nya di atas 4,4. Dari sini kita tinggal ambil di mana irisannya. Irisannya ada di sini, di 6,0 sampai 6,2. Artinya larutan tersebut berada pada pH antara 6 hingga 6,2. Kalau kita tuliskan jadi seperti ini ya. 6,0 kurang dari sama dengan pH kurang dari sama dengan 6,2.